Toyota jagonya bikin mobil-mobil hybrid. Dan sekarang ketambahan satu lagi varian hybrid, yaitu Vios Hybrid. YouTube, selamat datang di Cello Motomobi. Yes, ini adalah Vios Hybrid. Jadi Vios Hybrid itu dia sebasis dengan Veloz Hybrid. Ya mirip-mirip lah, cuman berbeda wheelbase-nya aja. Jadi yang Vios sebelumnya itu kan masih bermesin biasa 2NR VE. Kalau ini adalah 2NR VEX gitu ya. Tetap sama kapasitas mesinnya 1500 cc, dan yang Veloz Hybrid aja udah irit sekali, apalagi versi yang ini sedan, bobotnya lebih rendah, lebih enteng, pasti lebih irit lagi. Jadi kalau suka sedan, pengen yang irit-iritan, ambil aja Vios Hybrid. Secara bentuk memang tidak ada yang begitu berbeda dengan Vios yang sebelumnya, dengan patah-patahan lampu depan yang mirip-mirip juga dengan Camry gitu ya, yang wah renceng banget di sini, patahan-patahan dan tegas-tegasan sebelah sini ada ada air scoop. Jadi ini fungsinya adalah memang air scoop sih. Ada aliran ke sana udaranya, cuman kayak nangkep gitu, kayak nangkep udara. Terus ini dengan grill yang rencem di sebelah sini di bawah. Jadi grillnya tuh cuman satu aja tapi besar. Ini mirip Camry, ini adalah adiknya Camry. Ya nggak? Dia ngangguk-ngangguk. Seperti biasa kalau di Vios ini ada gigi taringnya kayak vampir. Ini kalau nabrak ya, gitu ya. Susah banget ini. Vampirnya ompong. Secara dimensi juga tidak jauh berbeda. Dia punya panjang yang hampir 4,5 meteran dengan wheelbase 2610 mm. Ya, beda sedikit sama Veloz Hybrid yang beda 100 mm lah. Ya, atau 100 mm, 10 cm ya. Dia pakai ban Dunlop dengan profil ban 195/60 ring 16 depan cakram, belakang gue curiga di sini adalah cakram. Ya, sudah cakram. Oke. Dah, terus nggak ada yang berubah juga, dia masih pakai spion seperti ini, ada LED, ada tarikan pintu di sebelah sini, dan di sini yang berubah adalah dari motif velgnya, dan juga ada opsi atap berwarna hitam. Tuh. Tanggung ya, kenapa di sini nggak hitamin ya? Ya udahlah, gimana Toyota aja ya. Senangnya yang mana, yang hitam atau yang putih gitu ya. Di bagian belakang kita bisa lihat juga tidak ada perbedaan dengan Vios biasa, cuman ditambah logo HEV, Hybrid Electric Vehicle. Nah ini adalah ciri khasnya dari Toyota. Terus dikasih antenna hiu, ada rear defogger, brake clamp, udah lengkap, sensor belakang, ada rear diffuser, dan di sini samain dengan bagian depannya ada sirip seperti ini, buat aerodinamis mungkin ya. Namun secepat apakah Vios ini? Ya, memang. Ya butuh lah, udah butuh. Ini juga untuk menekan downforce di belakang kan, fungsinya itu sebetulnya. Dan model Vios yang ini memang agak-agak fastback. Nih, lihat. Jadi kaca sama bagasinya punya rataan yang sama gitu loh. Tuh, agak-agak fastback. Bagasinya, ya belum elektrik juga. Nggak perlu, karena ini enteng. Bagasinya besar, wow gede banget ini, tas golf masuk nih, tapi miring gitu, diagonal. Ini masuk nih kalau tas golf. Di bawah sini masih ada ban cadangan yang full size lagi. Seneng banget Mamang. Mamang tuh paling seneng banget ada mobil yang pakai ban cadangan yang full size. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di jalan, kita tuh nggak khawatir gitu. Sekarang tuh kayak udah mulai dihilangkan ya, ada repair kit segala macem. Coba kalau robeknya di bagian samping, mampus. Ini masih ada ban cadangan, itu seneng ya. Oke, door trim tidak ada yang berbeda, masih ada empuk-empukan di bagian tangan sebelah sini, ada cup holdernya, dan di bawah masih ada tempat penyimpanan. Kita lihat dalamnya, aduh, emang enak sih, posisi duduknya enak, paha tersangga dengan baik, tingkat di depannya itu inklinasinya pas, dia punya wow, gede, 7 jari, headroom masih oke. Padahal ini sloping roof ke bagian belakang ini semakin menurun, cuman headroomnya masih oke sekali. Ada headrest. Headrest yang sini model pocong, yang tengah model yang gini. Model gak pocong. Ya kenapa nggak dibikin sekalian gitu?
Dibikin gini aja udah kembar. Kenapa ya harus dibegini-beginiin gitu? Bingung dah. Nggak ada armrest di sebelah sini, makanya dikasih cup holder di bagian pintu kiri dan kanan. Dan di belakang sini itu nggak bisa dibuka tutup. Apakah bisa digituin? Harusnya bisa nih. Harusnya bisa dari bagian belakang. Cuman ntar aja. Tapi nggak ada perbedaan sih, secara garis besar nggak ada perbedaan. Di sini masih ada ventilasi AC buat kanan kiri, jadi nggak berantem tuh, pengen yang dingin atau yang hangat. Sini ada tempat ngecas, ada USB A, dua-duanya kembar. Bagian depan dia punya trim yang keras-keras nih, di atas keras, tapi di bagian tangan ini empuk. Ada power window, ada central lock, ada electric mirror, dan juga ada yang namanya apa namanya, ngelipetin spion, foldable mirror. Lupa. Ya udah pokoknya gitu ya, bisa ngelipet spion. Terus kursinya juga nggak ada perbedaan. Ya begini aja. Mungkin ada permainan sedikit-sedikit warna, tapi masih tetap aja ada head adjusternya lengkap. Interiornya punya material yang keras-keras, di sininya empuk, ada stitching-stitchingan di sebelah sini, gitu ya. Ada merah-merahnya, mungkin ini biar agak-agak dinamis aja gitu. Cuman ya sport gitu ya. Cuman ya secara interior lebih atraktif Honda gitu. Kalau di Toyota itu bermain aman, dan ini mungkin dashboard yang bisa last long sampai 20 tahun, 30 tahun itu masih ya oke lah gitu. Itu Toyota, bedanya Toyota dan Honda gitu. Tapi Honda lebih atraktif, desainnya lebih ringkih gitu. Kalau ini lebih last long gitu loh dashboardnya. Gitu aja, cuman agak membosankan. Setirnya juga tergolong imut, kecil gitu, enak digenggam, tapi nggak ada flat-flatan, tetap bulat aja gitu. Terus di kanan ini adalah untuk urusan peradasan. Nah, adasnya di sini ini mungkin lebih canggih daripada Vios yang bensin gitu ya. Nah, sebelah kiri adalah untuk urusan entertainment. Nah, yang beda lagi adalah di sini dia pakai head unit yang lebih besar, 10 inch. Udah termasuk di dalam ya, Apple CarPlay dan Android Auto udah include. Nggak bisa. Cannot detect. Instrumen clusternya masih tetap sama, ada layar monitornya juga yang lebih kecil dari 10 inch. Terus pengaturan AC-nya masih puter-puteran. Tapi memang suka sih yang putar-putaran kayak gini, lebih mudah dimengerti dan lebih enak gitu kalau lagi jalan. Kalau pakai layar ya, kalau yang pakai layar temperaturnya suka kelebihan, naikin lagi, kelebihan, ya gitu. Enakan pakai puteran. Itulah Mamang senangnya. Kenapa? Mamang Om Mobi itu suka pakai yang putar-putaran lebih precise gitu. Nggak usah ngelihat aja, ini kayak nurunin 2A, nurunin setengah itu kelihatan gitu. Itu senangnya. Nih, udah dikasih wireless charging di dalam sini, terus juga ada power USB-C, USB-A, terus ada ini notifikasi pakai seatbelt atau enggak, ada AC-nya udah pakai ion, jadi kalau yang di dalam sini awet muda, gitu ya. Sini juga ada power socket 12 volt. Transmisinya model biasa, sticknya, terus juga ada rem tangan jari, ada kolor. Ini jualan kolor sih. Kayaknya iya deh. Mau beli warna apa, Mang? Color atau color sih yang bener? Color kan? Color kan? Yes. Iya, ini kenapa tulisannya color ya? Ya bener juga sih. Nah, ini tulisan color ini bukan jualan color, bukan. Di sini adalah ambient light, karena di Vios yang hybrid udah ada ambient light yang bisa dirubah-rubah warnanya dengan tombol fisik. Ini berarti adalah priority. Seperti hazard di tengah sini, ini adalah priority gitu ya, dibedain sendiri. Itu yang udah tinggal tekan aja. Sini ada tempat penyimpanan, ada baut yang lepas, nggak tahu yang mana. Nih, terus juga ada box yang lumayan besar, lumayan ya, cuma nggak besar-besar amat. Nah, tempat penyimpanannya ya tadi di situ, di tengah, di trim pintu itu ada cup holder dan buat nyimpen-nyimpen barang. Di atas ini ada sunshade yang nggak ada lampunya, sayang sekali. Ada lampu biasa di sebelah sini, berwarna putih. Akhirnya mobil hybrid harusnya warna putih betul. Terus ada tempat penyimpanan kacamata spion model Net ND secara
manual. Oke, sekarang kita di sini juga ada tombol lagi nih. Ada tombol collisionnya juga, ada EV mode, ada stability control, ada manual leveling headlamp. Terus sama bisa ngedim sendiri otomatis, auto dimming. Yang lampu depan ya, bukan yang ini. Auto dimming headlight. Oke, sini juga ada tempat receh. Sekarang kita buka mesinnya. Ini kayaknya dipakai sama Veloz juga kan? Iya. 2NR VEX. Jadi kalau ada hybrid-hybridnya itu pasti kodenya ada X-nya. Samurai X. Nah, dia 1500 cc tetap, tapi dengan tambahan motor elektrik dan baterainya hanya 0,76 kWh saja. Dan kalau bisa dilihat secara tenaganya ada 111 PS atau kira-kira 109 horsepower. Nah, kalau dibagi-bagi torsinya gitu ya, itu untuk motor bensinnya aja 121 Nm, yang motor elektrik yang lebih gede 141 Nm. Keiritannya memang belum tahu, ya mungkin lebih irit daripada Veloz karena dia juga bobotnya lebih ringan. Jadi tungguin saja reviewnya di Motomobi karena sedan itu sudah mulai jarang sekarang ya. Jadi bagaimana menurut Anda mengenai Toyota Vios Hybrid ini? Silahkan ketik di kolom komentar.